Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Ali semakin tercekik. Prilly benar-benar panik bukan main apa yang harus ia lakukan. Seketika Lala datang dan menghentikan semuanya, lalu tubuh Ali terjatuh ke lantai begitu saja. Mau anjing, kalau mau nurunin bilang kayak pantat gue sakit. Arwah Marcel itu semakin marah karena ada yang ikut campur urusannya, padahal tadi itu kesempatannya untuk bisa menghabisi Ali. Jangan ikut campur. Kamu gak perlu nyakitin siapapun. Urusan kamu memang sama Ali. Tapi dia bakal selesaiin ini di waktu yang tepat. Senin Legi. Datanglah malam nanti ke gudang sekolah, dan sekarang pergilah, jangan membuat keributan di sini. Ucap Lala membuat kesepakatan. Arwah Marcel segera keluar dari tubuh Ridwan, si pria cupu itu. Ridwan nampak lemas dan kepalanya pusing. Ia kembali ke tempat duduknya dan masih termenung dengan apa yang sebenarnya terjadi. La, makasih ya. Lala hanya memberikan senyuman terbaiknya lalu menghilang. Jika Lala tidak ada menolongnya, mungkin Ali sudah celaka. Prilly membantu Ali bangun, sepertinya Ali sangat kesakitan. Leher aku sakit, Yang. Kita ke UKS ya. Pantat aku juga sakit. Iya, kita ke UKS, aku bantu jalan. Yang, jantung aku. Kenapa? Jantung aku dak-dikduk gini kalau kamu deket aku. Ali, gak usah bercanda, kita ke UKS ya. Iya sayang. Prilly membantu Ali berjalan karena katanya bokongnya benar-benar sakit. Bayangkan saja, sudah diterbangkan ke atas, dijatuhkan begitu saja sudah pasti sakitnya luar biasa. Lebih sakit lagi dekat sudah lama tapi tidak diberi kepastian. Ya. Prilly bersiap-siap pergi ke gudang sekolah tepatnya pukul 11 malam. Tentunya ini adalah waktu yang sangat tepat. Belum pernah sebelumnya Prilly tengah malam keluyuran, terutama meninggalkan Riri seperti ini. Untung saja Riri sudah tidur pulas. Suara klakson dari mobil Ali sudah terdengar, artinya Ali sudah sampai di depan gerbang rumah Prilly. Prilly segera keluar rumah, tidak lupa memakai jaket karena suasana malam ini sedang tidak bersahabat. Lalu ia mengunci rumah. Lala menjaga Riri di rumah, sementara yang pergi ke gudang sekolah itu Prilly, Ali, dan juga Abdul. Non mau kemana? Saya ada urusan. Oh iya Pak, besok katanya pembantu rumah datang ya? Bener Non, itu istri saya. Dia mau bekerja di sini, tapi gak apa-apa kan Non, besok kesininya agak kesiangan karena dari kampung. Gak apa-apa kok, ya udah. Saya pergi dulu ya. Jagain rumah, jangan sampai ada apa-apa sama Riri. Prilly segera membuka gerbang, buru-buru menghampiri Ali, lalu masuk ke dalam mobilnya Ali. Udah siap? Tanya Abdul kepada Ali dan Prilly. Prilly mengangguk mantap, sementara Ali seperti orang yang cemas dan takut. Willy, lu siap gak? Iya gue siap. Tapi Dul, lu jangan jauh-jauh dari gue ya. Gue kan takut. Lu ngobrol berdua sama Marcel di gudang, Li? Oh enggak, gue leher gue sama pantat gue aja masih sakit gara-gara 2 hari lalu gue dibikin hampir mati sama dia. Terus sekarang gue disuruh berdua di gudang sama dia. Lu mau teman lu yang ganteng ini mati konyol? Gak ada manusia yang meninggal karena setan. Urusan maut mah udah ada Allah yang nentuin. Ya tetap aja kalau ada setan depan muka mah gue juga panik, Nyet. Abdul segera menancapkan gas selalu menyetir melanjutkan perjalanan. Sementara Ali dan Prilly duduk di kursi belakang.
Karena perjalanan lumayan jauh pergi ke sekolah, mereka menghabiskan waktu di mobil dengan ngobrol-ngobrol santai dan mendengarkan musik. Gue mau nanya. Nanya apa? Soal hantu cewek yang jahat itu sebenarnya apa hubungannya sih sama lu? Aku nggak tahu kenapa dia benar-benar pengen aku nemuin Om Rizal ya. Sementara Om Rizal di Bandung, dan belum tentu juga dia ada di apartemennya. Aku pernah berkali-kali nyuruh Om Rizal main ke rumah, tapi alasannya selalu sama, katanya sibuk. Gak rasa om lu itu ngebunuh si cewek itu kali? Dia bukan om aku sih. Dia kayak kepercayaan almarhum papa gitu. Cuma aku panggilnya om karena dia lebih tua dari aku. Kenapa si Abdul nggak dipanggil om sama lu? Dia kan umurnya kolot. Apaan dah? Gue masih umur 12 tahun ya. 12 tahun muka lu kayak muka buka-buka panjing. Sembarangan. Gini-gini gue banyak yang ngerebutin tau. Ya walaupun kenyataannya Abdul memang banyak direbutkan banyak gadis sih. Bukannya sombong tapi fakta. Mengenai soal hantu wanita itu, Prilly bahkan tidak tahu siapa namanya. Karena hantu itu tidak bisa diajak komunikasi dengan baik. Dia selalu marah dan berontak. Entah karena dulu semasa hidupnya keseringan makan daging kambing jadi sering darting, atau mungkin karena memang dendamnya benar-benar mutlak dan harus segera dilampiaskan. Entahlah, mungkin arwah itu lelah. Dul, lu kan bisa lihat masa lalu. Sebenarnya cewek itu kenapa sih? Itu dia yang gue pikirin. Gue gak bisa nerobos gerbang masa lalu dia. Cuma bayangan-bayangan aja kalau dia itu dikubur di satu tempat yang gue sendiri gak tahu itu di mana. Aku pun sama, aku gak bisa nerobos ke masa lalu dia. Gerbang masa lalu dia tertutup, aku gak bisa tahu. Aku cuma lihat samar-samar aja pria yang bunuh dia itu kayak gede tinggi. Gerbang? Sekolahan kali ya gerbang. Kayaknya enak ya kalau sama-sama Indigo bisa sharing gitu. Di mana sih tempat buka mata batin? Gue mau dong. Hele, sok-sokan pengen dibuka mata batinnya. Lihat yang kesurupan aja takut. Prilly tertawa terbahak-bahak. Apa yang Abdul katakan benar adanya. Jangankan dibuka mata batinnya, belum lihat hantunya langsung saja Ali sudah terbirit-birit ketakutan. Pril, biar kata gue bukan indigo kayak lu dan gue penakut, tapi cinta gue tulus buat lu. Masa siapa buktinya? Buktinya nama lu selalu ada dalam doa gue. Abdul tertawa terpingkal-pingkal mendengar gombalan Ali, sementara Prilly tentu saja ikut tertawa juga. Kenapa ya Pril? Kagak percaya? Bukan gitu Li. Kamu makan aja gak pernah baca doa, pakai segala nama aku dalam doa kamu lagi. Emang kamu suka sholat? Boro-boro sholat, kerjaannya aja mabok. Main PS sama nontonin video gak berfaedah di kamar. Dia sholat aja cuma hafal Al-Fatihah doang. Gaya gombalin cewek pakai bilang namanya selalu ada dalam doa. Anjing, gak usah buka kartu gue juga tolol. Bohong Pril, jangan didengar. Dia masih sirik aja gak bisa ngegobal sama si Siti karena cintanya terhalang jarak alias LDR. Itu aku jujur loh Pril. Nama kamu selalu ada dalam doaku sebelum tidur. Masa sih? Emang tahu doa tidur gimana? Tahu dong. Gini nih. Bismillah. Amin. Ada-ada aja. Masa doanya bismillah doang sama amin sih? Ya aku taunya itu gimana lagi. Intinya tiap kali aku mau tidur pasti aku berdoa semoga kita bisa bertemu di mimpi terus nikah di kenyataan. Ya Allah, jauh banget sih. Masih kelas 2 SMA Li, masih lama belum kuliah. Ya intinya kamu udah aku tandain bakalan nikah sama aku. Terus nanti anak kita pasti lucu-lucu kayak bapaknya. Prilly hanya tertawa kecil saja. Abdul menggelengkan kepala terkekeh geli mendengar gombalan Ali untuk Prilly-nya itu. Jika soal gombalan sudah pasti Ali yang paling jago. Karena kebanyakan wanita selalu terpana dengan rayuan dan gombalan yang Ali lontarkan. Dan jika ada nominasi award di acara televisi bagian cowok tergombal, pasti yang menang adalah
Denny Cagur dong. Ketiganya sudah sampai di sekolah, tapi tengah malam begini tidak mungkin gerbang sekolah dibuka dan pasti penjaga sekolah tidak akan mengizinkan mereka masuk. Gila, ini kalau malam bukannya kayak gedung sekolah tapi kayak kuburan. Serem banget anjir. Di belakang lu tuh ada nenek-nenek, Li. Sontak aja Ali panik ketakutan segera mengumpat di belakang Prilly. Yang benar lu Dul, ngapain dia di belakang gue? Minta diseberangin. Sekarang nenek-neneknya pindah juga di belakang kamu, Ali. Ucapan Prilly membuat Ali semakin ketakutan. Sontak saja Ali pindah posisi lagi bersembunyi di belakang Abdul. Ngapain ngumpet di belakang gue? Di belakang gue ada kuntilanak bawa bayi. Bangsat, jangan nakut-nakutin gue dong. Serius, Li, gue gak bohong. Dia bawa bayi minta pertanggungjawaban lu. Di kapan gue milih dia? Kenal juga kagak. Cantik Li kuntinya. Udah 4 aja lumayan lah buat serap. Kagak mau gue anjing. Secantik-cantiknya kunti tetap aja jurik. Prilly dan Abdul tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah Ali yang ketakutan. Bagaimana bisa menjaga Prilly jika baru ditakut-takuti begitu saja sudah gelisah dan panik? Ayo kita masuk. Masuk kemana yang? Belum juga dibuka. Di sini harus jaga bacot. Mau lu dicekek lagi? Ali segera membuka mulutnya rapat-rapat daripada mati konyol katanya. Gimana mau masuk padahal ini dikunci? Pak penjaga sekolah nggak mungkin izinin kita masuk. Gue tahu, kita lewat belakang. Kang cabut tahu aja. Ayo buru gece, nanti keburu pagi. Ketiganya mengendap-endap lewat belakang sekolah, takut-takut penjaga sekolah terbangun dari tidurnya. Kini ketiganya berhasil melewati gerbang sekolah. Ketiganya buru-buru berjalan melewati koridor sekolah lalu berjalan laun menuju gudang sekolah. Abdul berjalan lebih depan, Prilly di belakangnya dan Ali di belakang Prilly. Yang apa sih kamu diem dong, jangan kesempatan meluk-meluk. Apa sih yang aku megang produk doang? Tapi kepala kamu gak mau diem. Aku gak mungkin sange di tempat angker yang. Pikiran lu jorok terus, Li. Mending cuci pakai baik lu tuh otak lu. Servis ke laundry. Diam lu dulu, nguping aja lu. Kedengeran kunyuk. Ketika sampai di depan pintu gudang, tiba-tiba saja pintu gudang itu sudah terbuka dengan sendirinya. Anjir, kaget gue. Ali, ayo masuk, dia udah nunggu kamu. Gak mau sendiri, Pril. Mau sama kamu sama Abdul juga. Aku takut. Astaga, Ali ini benar-benar penakut luar biasa. Jika masuk nominasi award pria pemecah rekor terpenakut, ia pemenangnya. Buruan lu masuk duluan, Li. Dulu jangan kompor, gue takut anjing. Bisa-bisa gue ngompol kalau begini caranya. Abdul segera memasuki gudang duluan. Daripada lama berdebat panjang lebar dengan Ali tidak akan ada ujungnya. Prilly dan Ali mengikuti dari belakang. Saat sudah berada dalam gudang, seketika gudang tertutup dan terkunci. Angin mulai berembus kencang, pertanda arwah-arwah masih terpanggil. Ali benar-benar gemetar ketakutan sementara Abdul beberapa kali beristighfar. Prilly memanggil nama Marcel. Marcel, datanglah. Ali sudah berada di sini. Ucap Prilly memejamkan matanya, mempasrahkan Marcel merasuki tubuhnya. Ali menjauh dari Prilly yang bersembunyi di belakang Abdul. Dalam hitungan menit, Marcel merasuki tubuh Prilly. Seketika wajah Prilly berubah marah. Bola matanya berubah menjadi putih dan terutama dirinya mulai berjalan mendekati Ali. Lu harus mati sekarang. Kita damai, Din. Maaf, maksud gue Marcel. Kita damai ya, please. Gue gak mau mati. Bobby udah mati, tinggal lu yang tersisa. Lu harus menyusul mereka. Dulu jangan diem aja ngapa? Gue takut anjir. Seketika arwah itu mendorong Abdul sampai Abdul tersungkur ke arah lain. Sementara Ali dibuat beku tidak bisa berjalan kemana-mana selain berdiam diri di tempat. Cel,
Gue minta maaf, demi Allah gue cuma nojok nampol lu sekali aja. Lu terlibat di sana, gue gak akan pernah lolosin lu sekarang. Lu harus mati. Arwah itu semakin marah. Ali dicekik sampai susah bernapas. Abdul membaca doa, berzikir sekencang-kencangnya. Angin semakin besar. Kali ini Abdul mencoba berkomunikasi dengan arwah itu. Ali berjanji akan pergi ke makam lu. Dia bakal doain lu juga. Dan lu bakal tenang di alam sana. Gue percaya sebenarnya lu baik, hanya saja lu dikuasai jin jahat. Lepasin Ali, atau lu bakalan tersiksa dengan doa. Gue gak percaya. Dia ikut terlibat, dia harus mati. Gue saksinya. Lu tahu gue bukan orang biasa. Dan orang yang lu rasukin pun bukan orang biasa. Gue bisa lihat dari mata batin gue. Kalau emang Ali gak ada ketika lu udah bonyok dan tewas, dia gak salah. Dia kasih lu satu tonjokan karena lu udah berani kurang ajar sama kakaknya Ali. Arwah itu melepaskan cekikan pada Ali. Ali tersedak batuk-batuk karena sakitnya cekikan itu. Gila. Gak kira-kira kalau nyekik sampai begini-gini bisa kena asma gue. Lu harus tenang di alam sana, urusan lu udah selesai. Ali bakalan datang ke makam lu buat doain lu, tapi berhenti ganggu siapapun. Arwah Marcel mengangguk mengerti dan Abdul melontarkan ayat kursi agar arwah Marcel bisa segera pergi dengan tenang. Alhamdulillah. Prilly melemah. Abdul menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. Sementara Ali masih kesakitan karena cekikan tadi cukup membuat sesak. Ali, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, aku superhero yang kuat kok. Alah, tadi aja lu ketakutan. Tuh celana lu basah, ngompol kan lu? Ih, kamu jorok banget sih, Li. Ali hanya tersenyum kikuk saja. Jujur saja ia malu, tapi bagaimana lagi? Sudah jadi khasnya mengompol di celana apabila ketakutan. Untung hanya Abdul dan Prilly yang tahu. Jika murid-murid di sekolah mengetahui itu, bisa turun harga diri Ali sebagai cowok terpopuler di sekolahan. Ketiganya segera keluar dari gudang. Tak lama Prilly mendapatkan telepon dari Pak Nuri. Dengan cepat Prilly mengangkatnya. Halo Pak, ada apa? Riri kenapa? Saya segera pulang. Prilly benar-benar panik dan gelisah. Kenapa, Bril? Riri dalam bahaya, arwah jahat itu datang lagi. Kalau gitu kita harus pergi dari sini sekarang. Ketiganya segera terburu-buru keluar dari gerbang sekolah lewat belakang. Dengan cara harus memanjat pagar lagi, untung tidak terlalu tinggi dan Ali bisa membantu Prilly. Di dalam perjalanan, Prilly benar-benar tidak tenang. Riri adalah satu-satunya yang ia punya. Sungguh Prilly sangat menyayangi adiknya itu. Sabar ya, kita pasti tolong Riri. Ali mengusap rambut Prilly mencoba menenangkan gadisnya. Prilly menangis di dalam dekapan Ali. Ia benar-benar takut Riri kenapa-napa. Riri adik aku satu-satunya, aku gak mau dia kenapa-napa. Aku cuma punya Riri. Sayang, Riri gak akan kenapa-napa, percaya sama aku. Ya Bril, lo harus positive thinking, kita pasti bisa selamatin Riri. Tetap saja pikiran Prilly tidak tenang. Setelah cukup lama dalam perjalanan, akhirnya sampai di rumah juga. Prilly dengan cepat berlari menuju rumahnya. Pak Nuri yang sedang di depan rumah terus berteriak-teriak tak karuan karena lagi-lagi pintu itu dikunci. Prilly menangis histeris. Ia melihat di jendela arwah itu melayangkan tubuh Riri ke atas dan mencekiknya. Kak, tolong Riri. Abdul, tolong Riri. Oke, Li, lu bantu gue dobrak pintu ini tapi pakai bismillah dulu. Ali yang juga ikut panik, ia bersemangat mendobrak pintu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu akhirnya terbuka. Riri dijatuhkan di lantai begitu saja sampai pingsan dan darah segar keluar dari sudut bibirnya. Prilly berteriak dan menangis menghampiri Riri. Riri bangun, Riri. Maafin kakak, Riri bangun. Kita harus bawa Riri ke rumah sakit.
Dengan cepat Ali menggendong Riri menuju mobilnya dan buru-buru mereka semua menuju rumah sakit. Prilly benar-benar panik. Sepanjang perjalanan, Prilly terus menangis melihat Riri selaku adik tersayangnya terbaring lemah dan mengeluarkan banyak darah. Sudah hampir 3 jam Riri belum juga sadar dari komanya. Prilly benar-benar khawatir dan panik. Entah sudah berapa ribu tetes air mata yang keluar dari bola matanya karena begitu panik dan gelisahnya. Sementara Ali terus mencoba menenangkan Prilly. Abdul yang terus berzikir berharap Riri terbangun dari komanya dengan segera. Dokter pun keluar dari ruang ICU dengan wajah bersedih. Dok, bagaimana keadaan adik saya, dok? Riri baik-baik saja kan? Riri belum juga sadarkan diri dari komanya. Padahal saya tidak menemukan hal apapun yang membahayakan tubuhnya. Tulangnya baik-baik saja dan dia juga tidak kekurangan darah. Karena darah yang keluar dari mulutnya tidak begitu banyak. Dok, boleh kami masuk ke dalam? Silakan, tapi harap jaga ketentraman di rumah sakit ini ya. Dan jangan lupa berdoa semoga Riri segera bangun dari komanya. Prilly segera menerobos masuk dan memeluk Riri yang terbaring lemah di atas ranjang tempat tidur ruangan darurat itu. Prilly menangis sekencang-kencangnya. Sampai kapanpun ia tidak akan rela kehilangan Riri. Maaf ini kakak Ari. Kakak malah pergi ninggalin kamu sendiri. Kakak minta maaf. Berilah Riri dibawa ke alam lain. Prilly menoleh ke arah Abdul. Siapa yang bawa Riri? Kenapa semua ini harus terjadi sama Riri? Lala kemana? Kenapa Lala gak bisa jaga Riri? Aku nyesel lebih mentingin orang lain ketimbang adik aku sendiri. Gue minta maaf gara-gara gue Riri jadi kayak gini. Harusnya biarin aja urusan gue gak jadi urusan lo. Gue benar-benar minta maaf, Pril. Di saat seperti ini kita gak boleh saling menyalahkan dan merendahkan. Sekarang Riri benar-benar dalam mara bahaya. Gue bakalan coba fokusin diri buat masuk ke dalam gerbang masa lalu arwah itu dan mengetahui siapa dia sebenarnya. Prilly terus saja menangis dan menciumi tangan Riri, sementara Ali duduk di sofa mengacak rambutnya frustasi. Ia benar-benar tak menyangka masalahnya serumit ini. Urusannya dengan Marcel sudah selesai, kini bergantian dengan urusan lain. Hari sudah mulai pagi. Prilly tertidur di kursi dan kepalanya disandarkan ke sisi ranjang tempat tidur di mana Riri terbaring sakit. Sementara Ali dan Abdul tidur di sofa. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dokter dan suster memasuki ruangan untuk memeriksa Riri. Lalu kemudian Prilly segera terbangun. Suhu badannya normal. Anehnya kenapa Riri belum juga terbangun ya? Dokter merasa heran dengan kejadian yang menimpa Riri, sebab dokter tidak menemukan apapun yang dapat membahayakan Riri. Justru semuanya normal dan seharusnya Riri sudah bangun dari komanya. Prilly tidak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya pada dokter karena tidak semua orang percaya dengan adanya alam gaib. Sus, tolong ganti infusnya ya. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Oh ya, jam besuk sudah habis, jadi teman-teman kamu sudah boleh pulang dan bisa kembali membesuk siang nanti. Ucap dokter melirik ke arah Ali dan juga Abdul yang terlihat lelah hingga tertidur nyenyak sekali. Baik, Dok. Suaranya serak. Ia sangat lemah semalaman menangisi Riri dan tidur larut malam. Dokter keluar ruangan dan tidak lama suster mengganti infusan. Setelah selesai, Prilly membangunkan Ali dan juga Abdul hingga keduanya buru-buru terbangun. Udah jam berapa, Pril? Jam 7. Kalian bisa kesini lagi siang. Makasih ya udah jagain Riri semalaman. Terutama Abdul yang terzikir. Santai aja ya. Ali memposisikan posisinya agar duduk. Matanya masih mengantuk. Aku masih mau di sini aja nemenin kamu, Pril. Kamu belum makan kan pasti? Gak usah, pulang aja. Kenapa Prilly berubah menjadi cuek terhadap Ali? Apakah Prilly menyesal karena lebih mementingkan Ali ketimbang Riri sebagai adiknya? Entahlah, tapi yang jelas saat ini keadaannya sedang rumit. Jadi segala pikiran masuk dan membuat Prilly pusing sendiri. Gue cuci muka dulu ya. Abdul
Abdul bergegas pergi ke kamar mandi. Ali menarik tangan Prilly sampai duduk di sampingnya. Apa sih? Kenapa Pril marah? Gue salah. Lu nyesel bantuin gue? Bukan gitu. Terus apa? Gue cuma bisanya ngerepotin lu. Gue cowok pengecut doang yang cuma bisa bawa malapetaka buat lu. Nggak gitu. Terus apa? Kenapa muka lu berubah jadi sinis gini sama gue? Gak apa-apa. Ya udah, percuma kayaknya ngomong sama lu di saat seperti ini. Gue balik. Jangan lupa makan ya. Ali keluar ruangan. Tak mengapa hati Prilly terasa berat melihat Ali yang seperti merasa bersalah itu. Abdul keluar dari kamar mandi. Sebelum ia berpamitan pulang, Abdul menyampaikan sesuatu. Pril, gue bakalan coba masuk ke alam gaib buat nolongin Riri. Lu jangan panik lagi ya. Dan Lala ada di sana, tapi Lala tertangkap dan dikurung. Lala gak bisa nolong Riri dan gak bisa nemuin lo. Oh iya, urusan Ali gak usah dipikirin. Dia cuma ngerasa bersalah aja sama lo. Sebenarnya dia juga khawatir lihat keadaan Riri. Ditambah lu yang cuek sama dia. Gue permisi ya. Seharusnya aku gak egois. Ali pasti merasa makin bersalah kalau sikap aku kayak gini sama dia. Prilly memijit pelipisnya Laun. Ia benar-benar pusing berada di posisi seperti ini. Ya Tuhan, aku harus gimana? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Kenapa aku dianugerahi hal yang bikin diri aku kesiksa dan juga Riri terluka ya Tuhan? Kenapa harus aku? Aku gak sanggup. Prilly mengeluh atas apa yang Tuhan berikan untuknya. Sungguh baru kali ini Prilly merasa Tuhan tidak adil padanya. Padahal seharusnya Prilly bersyukur karena di setiap ujian yang Tuhan berikan semata-mata itu karena Tuhan mencintai umatnya. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan Prilly. Ia menoleh ke arahnya. Pria itu memakai seragam Gojek. Apakah salah ruangan? Sementara Prilly tidak memesan makanan. Berapa Pak semuanya? Udah dibayar sama Mas Alinya Kak. Makasih ya. Setelah itu pria itu pergi keluar dari ruangan. Prilly meraih ponselnya dan menanyakan langsung pada Ali lewat pesan chat untuk memastikan. Kamu yang pesan makanan delivery? Ya dimakannya jangan sampai enggak. Nanti siang aku ke situ. Aku sekarang mau ke sekolah soalnya ada ulangan harian. Aku udah izin ke wali kelas kok kalau kamu nggak bisa masuk hari ini karena Riri dirawat. I love you. Makasih ya. Prilly merasa tak enak. Ali begitu baik padanya. Ali benar-benar sangat mencintai Prilly. Begitupun sebaliknya. Hanya saja Prilly tidak mau sampai orang yang ia sayangi harus terluka dan menderita. Jadi itu sebabnya Prilly terus-menerus menolak Ali menjadi kekasihnya. Jika saja aku perempuan yang normal seperti perempuan lain pada umumnya, mungkin aku akan sangat beruntung dapetin kamu, Li. Tapi kenyataannya aku ini perempuan yang gak sama kayak yang lain. Kamu gak bakalan bahagia sama aku. Ali memasuki ruang ICU tempat di mana Riri dirawat. Ia mendapati Prilly yang masih menangis juga di hadapan Riri. Hei, Ali, jangan nangis. Ada aku. Kamu udah makan? Prilly mengangguk mengiyakan karena memang Prilly sudah makan. Ya memang di saat mengalami musibah seperti ini membutuhkan banyak tenaga untuk menghadapinya. Perbanyak sabar juga perbanyak makan. Meskipun sebagian orang kehilangan mood saat ketika masalah menerpa kehidupan, tetapi perlu diketahui bahwa tidak akan setiap hari musibah datang bertubi-tubi. Prilly duduk di sofa dan Ali berada di sampingnya. Ali mengusap lembut rambut Prilly. Ia benar-benar ikut prihatin atas keadaan Riri saat ini. Namun di saat Ali sedang mencoba menenangkan Prilly dengan cara halusnya, Prilly malah menyingkirkan tangan Ali. Kenapa? Ali bingung seolah dalam hatinya pun bertanya-tanya apakah salah jika ia mencoba menenangkan gadisnya. Gak enak ini di rumah sakit. Ya udah maaf, kamu bener kan udah makan? Udah. Kenapa Pril masih marah juga? Enggak. Pril, gue salah lagi? Enggak.
Oh ya Abdul, kok nggak kesini? Kenapa nanyain dia? Suka lo sama Abdul? Bukan gitu, aku cuma nanya. Oh. Entah mengapa obrolan menjadi terasa tak nyaman. Ali yang cemburu pada Abdul, sementara Prilly yang enggan mau bicara banyak dengan Ali. Ini tidak seperti biasanya. Ali melihat perbedaan dari sikap Prilly. Apakah gadis itu menyesali karena lebih mementingkan menolong Ali terlebih dahulu daripada Riri? Bukankah pertolongan yang Prilly berikan pada Ali itu atas keinginannya sendiri dan bukan Ali yang meminta? Lalu untuk apa gadis itu seolah marah dan menjauhi Ali? Entahlah. Mungkin Prilly benar-benar sedang pusing dengan keadaan. Jadi segala pikirannya menjadi satu dan membuatnya menyalahkan keadaan. Gue balik aja ya. Percuma di sini juga. Lu nggak akan ngehargain keberadaan gue. Apa sih, kenapa malah nggak begitu? Lu mikirlah. Gue kesini buat nengok keadaan Riri dan juga lu, tapi dari tadi lu cuma jawab singkat-singkat. Prilly yang sepertinya dipancing emosi, ia menatap sinis ke arah Ali dengan mengucapkan kata-kata kasar yang selama seumur hidupnya ia tidak pernah semarah ini pada orang lain. Lu tahu gue pusing mikirin Riri yang masih koma. Gue juga kepikiran sama Riri. Lu gak ada di posisi gue. Lu cuma orang yang punya kehidupan normal, gak kayak gue. Gue ini cewek yang sering orang bilang aneh, halu, gila. Lu gak ngerti sih apa yang sekarang gue rasain. Gue minta maaf. Keluar dari ruangan ini dan jangan pernah temuin gue lagi. Itu mau lu? Iya. Keluar sekarang juga atau gue panggil security. Gak perlu, gue bisa keluar sendiri. Ali segera keluar dari ruangan. Setelah kepergian Ali, gadis itu malah menangis sejadi-jadinya karena merasa frustasi. Rasanya keadaan ini benar-benar menyiksanya dan membuatnya tidak bisa lagi mendamaikan suasana dengan siapapun. Setengah 1 dini hari, Abdul memfokuskan dirinya berzikir dan terus mencoba menerobos masuk ke alam lain. Kini roh Abdul berhasil berada di alam lain. Abdul melihat ke arah di mana Riri diikat dan menangis di sana. Arwah wanita itu membuat Riri semakin ketakutan. Anak manis, jangan menangis. Ini semua kan salah ayahmu yang lebih memilih ibumu ketimbang saya. Abdul terkejut dengan apa yang dikatakan arwah wanita itu. Artinya masa lalu itu berhubungan dengan orang tua Riri. Pantas saja Riri dan Prilly selalu diincar, terutama arwah wanita itu sangat ingin menemui Rizal. Sepertinya ada hubungan juga dengan Rizal. Abdul bersembunyi di satu tempat yang tidak terlihat. Tasbih melindungi dirinya dari gangguan setan-setan yang berada di sekelilingnya. Lepasin aku mau ketemu kakak. Lebih baik kamu di sini bersamaku dan ikut ke neraka bersama orang tuamu. Jangan menangis anak manis. Saya tidak suka anak kecil yang cengeng. Abdul memberanikan diri menghadapkan diri di hadapan arwah wanita itu. Saat arwah wanita itu menolak, Abdul terkejut. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tidak, wajahnya yang benar-benar menyeramkan dengan keluarnya darah beraroma bau busuk dari tubuhnya. Rambut panjang menyeramkan, mata melotot dan tangan kanan yang buntung. Kau lagi, aku tidak ada urusan denganmu. Berani sekali kau memasuki duniaku. Lepaskan dia, dia tidak bersalah. Apa urusanmu dengan orang tua mereka? Tiba-tiba arwah itu mendekati Abdul dan menangis di hadapan Abdul. Namun yang keluar dari matanya bukan air mata, melainkan darah. Kamu tahu bagaimana rasanya menjadi wanita simpanan? Aku mencintai Wisnu, tapi Wisnu lebih memilih istrinya Dewi ketimbang aku. Dan aku bekerja sama dengan Rizal untuk membunuh Wisnu dan juga istrinya. Setelah itu aku dan Rizal menjalin asmara karena Rizal adalah orang kepercayaan Wisnu. Wisnu mempercayai Rizal untuk mengelola perusahaannya. Kami bekerja sama untuk menguasai hartanya Wisnu. Dan ternyata Wisnu mempunyai anak bernama Prilly, juga istrinya yang saat itu baru melahirkan Riri. Saat Riri berumur 4 tahun dan Prilly berumur 10 tahun, aku dan Rizal membuat rencana untuk membunuh orang tua mereka.
Dan saat itu aku menyuruh orang lain untuk membocorkan ban mobil Wisnu, karena Wisnu dan juga Dewi akan pergi ke satu tempat. Aku menyesal karena aku tidak membunuhnya di saat anak-anaknya juga ikut. Seharusnya mereka juga mati. Abdul menyimak apa yang sedang arwah wanita itu bicarakan. Hatinya benar-benar iblis, selain pelakor ia juga pembunuh. Sudah bersalah tapi tidak mau disalahkan. Dan kemudian mereka mati. Aku dan Rizal puas akan hal itu. Rizal berhasil mengelola perusahaannya. Saat itu aku mulai jatuh cinta pada Rizal. Dan kami berhubungan gelap menikah siri karena Rizal pun sudah mempunyai istri. Namun saat itu aku melihat perselingkuhan. Rizal bersama wanita lain lagi. Aku kemudian marah. Aku melabrak Rizal, bahkan aku berniat mau membongkar rahasia soal pembunuhan bersekongkol itu. Rizal tidak terima dan membunuhku tepat di kantor perusahaan Wisnu yang ia kelola, dan mayatku dikuburkan di dalam lemari tua yang berada di gudang belakang lantai 13. Kini Abdul berhasil berkomunikasi dengan arwah wanita itu. Kini Abdul mendapatkan banyak kenyataan pahit yang pastinya akan membuat Prilly terkejut dengan kenyataan itu. Setidaknya semua terbongkar secara nyata di hadapan Abdul sendiri. Abdul berusaha berbicara lemah lembut agar wanita itu tidak berontak karena wajahnya semakin menyeramkan ketika sudah marah. Boleh saya tahu siapa nama kamu? Lastri. Ya, namaku Lastri. Aku perempuan yang selalu disia-siakan bahkan saat aku sudah mati pun. Rizal si pria brengsek itu tidak merasa bersalah dan terus bermain wanita. Kenapa kamu malah menyandera Riri dan menyakiti Prilly? Kenapa tidak kamu hantui saja Rizal? Karena aku menginginkan kematian kedua anak Wisnu. Dewi beruntung melahirkan anak indigo seperti mereka karena mereka bisa melihat keberadaanku. Hingga dengan mudah aku membawa mereka memasuki duniaku. Kamu yang bersalah, kamu menjadi wanita simpanan secara tidak langsung, kamu seorang pelakor. Kamu menyakiti hati istrinya Pak Wisnu. Pak Wisnu lebih memilih istrinya karena Pak Wisnu lebih mencintai keluarganya ketimbang kamu yang hanya menjadi bahan permainannya. Dan jika kamu dihianati, mungkin itu balasan atas perbuatanmu sendiri. Tapi harusnya aku yang dipilih. Aku lebih cantik dan lebih baik daripada Dewi. Perempuan cantik dan baik tidak akan merebut milik orang lain. Sekarang jawab pertanyaan saya, mengapa kamu tidak mengganggu Rizal yang bersangkutan denganmu? Rizal memakai cincin dari dukun sialan kepercayaannya. Aku bahkan tidak bisa memasuki perusahaan dan juga apartemennya. Saya akan membantu kamu, tapi lepaskan Riri. Apa taruhannya jika kamu berbohong? Kamu boleh membunuh saya jika kamu bisa melakukannya. Baiklah, aku pegang janjimu. Abdul segera kembali ke dunia nyata. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kini Abdul bisa bernapas lega karena Riri pasti sudah siuman. Besok pagi Abdul akan pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Riri. Pagi harinya Riri sudah siuman dan bangun dari komanya. Setelah 2 hari Prilly menunggu, akhirnya pukul 4 pagi Riri sudah terbangun dari komanya. Dan dokter segera memeriksanya. Kini pagi hari Riri sudah bisa tersenyum dan memeluk Prilly. Tubuhnya kembali membaik. Hantu wanita itu sudah melepaskan Riri dengan perjanjian harus mempertemukannya dengan Rizal, lalu meminta agar mayatnya harus dikubur layak. Abdul yang sudah berada di rumah sakit dan melihat keberadaan Riri yang sekarang merasa ikut tenang. Abdul menceritakan semuanya pada Prilly. Gadis itu mengangguk mengiyakan dan berjanji akan menyelesaikan ini. Tentu saja dengan Abdul yang membantunya. Tentu saja semua pernyataan yang Abdul ceritakan pada Prilly membuat hatinya sakit seperti teriris pisau. Bagaimana mungkin seorang ayah yang selama ini dicintainya sepenuh hati tapi kenyataannya mengkhianati ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya ke dunia dengan bertaruh nyawa. Rasanya Prilly benar-benar tidak menyangka dengan kenyataan itu. Aku gak mau Riri celaka lagi, Dul. Aku janji urusan arwah Mbak Lastri akan segera terselesaikan. Aku gak nyangka kalau Papa pernah berselingkuh sama dia. Aku gak nyangka juga kalau Om Rizal sejahat itu. Ya sudah,
Yang lalu biarlah berlalu, Pril. Papa lu udah tenang mungkin di alam sana, dan tinggal Om Rizal yang belum selesai urusannya di sini. Oh iya, Dul, Ali mana? Lah kan lu yang nyuruh Ali buat nggak nemuin dia lagi. Ya Allah, aku lupa. Kalau aku pernah marahin dia karena emosi, aku terus mikirin keadaan Riri. Coba aja lu cari dia atau telepon. Prilly meraih ponselnya untuk menelpon Ali, namun tidak juga ada jawaban. Sepertinya Ali masih marah terhadapnya. Abdul melihat ada rasa gelisah pada Prilly. Sepertinya gadis itu benar-benar menyesal atas ucapannya pada Ali. Ali, maafin aku. Riri udah siuman, siang ini udah boleh pulang. Kamu ke rumah ya. Prilly meneteskan air matanya. Ali benar-benar tidak mau membalas pesan chat Prilly. Kenapa, Pril? Ali masih marah sama aku. Ya udah biarin aja. Tuh anak emang keras kepala. Nanti juga enggak. Jadi kapan kita bisa temuin Om Rizal? Kira-kira minggu depan gimana? Kan dia jauh tinggal di Bandung. Aku masih ada ulangan semester selesai minggu depan. Jadi pas liburan. Oke deh, boleh. Keduanya memantapkan waktu minggu depan akan bertemu dengan Rizal. Setelah Riri siuman dan kembali normal seperti biasanya, Lala pun bebas dari sekapan arwah Lastri. Riri sudah melaksanakan aktivitas seperti biasanya dengan syarat Prilly harus bisa membuat Rizal bertemu dengan arwah Lastri walaupun cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat malam tiba, Prilly seketika kepikiran dengan Ali yang membuka jendela kamarnya dan duduk di sudut jendela, menatap langit-langit yang menurutnya Ali juga sedang memikirkannya. Beberapa kali melirik ponsel namun tidak juga ada pesan chat dari Ali. Sepertinya pria menyebalkan itu benar-benar menjauhinya. Pasti lagi mikirin Ali. Astaga, Lala, bisa gak sih assalamualaikum dulu sebelum muncul? Aku gak bisa ucap salam, Pril. Kamu lupa aku siapa? Lah, aku kepikiran Ali. Ali sekarang lagi apa ya? Apalagi sama cewek lain. Ali juga lagi mikirin kamu. Kamu pasti bohong kan? Lala memperlihatkan telapak tangannya. Di sana terlihat Ali yang sedang kebingungan melirik ponselnya beberapa kali dan sepertinya mengharapkan Prilly menelponnya. Percaya kan? Lah, apa aku telepon aja ya? Ya kalau rindu gak tertahankan ya udah telepon aja. Aku pergi dulu ya. Aku mau ganggu orang pacaran. BTW Abdul tamat juga ya. Lala seketika menghilang begitu saja. Prilly terkekeh geli mendengar ucapan Lala di akhir kalimat. Memang benar Abdul itu tidak begitu jelek, malah sangat tampan jika dilihat dari dekat. Tapi tetap saja Abdul kan manusia, jadi tidak mungkin juga bersanding dengan Lala yang notabene arwah penasaran. Prilly meraih ponselnya dan menelpon Ali. Tidak tahu kan Prilly bahwa di seberang sana Ali sudah meloncat tidak karuan saking senangnya mendapatkan telepon darinya. Anjing, Prilly nelpon gue. Teriak Ali seketika membuat Abdul dan Johnny yang sedang bermain catur itu terkejut. Kaget gue, goblok. Apa sih lu? Lebay banget. Lu gak pernah ngerasain jatuh cinta kan? Lu sirik aja, Jonas. Gue Johnny bukan Jonas. Tapi lu jomblo. Daripada lu Sebastian. Apaan Sebastian? Sebatas teman tanpa kepastian. Iya. Abdul ikut tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Johnny. Apa yang Johnny katakan benar 100%. Karena beberapa kali Ali mengatakan cinta tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh Prilly. Entah harus cara apa lagi padahal sudah jelas keduanya saling mencintai. Ali menoleh kesal ke arah Johnny namun tidak ada waktu meladeninya. Ia segera pergi ke kamar untuk mengangkat panggilan telepon dari Prilly. Halo, ada apa? Tanya Ali pura-pura cuek agar sang pujaan hati peka bahwa dirinya masih kesal dan marah. Aku apa? Kangen. Ibu kan? Terus apa? Mau minta maaf soal waktu itu. Ya udah gue maafin, apalagi? Itu Udah sih tinggal bilang kangen aja, malu-malu. Bagong gitu. Ali, Apa? nyebelin. Tapi ganteng. Oh iya Li, besok mau kan ikut aku sama Abdul ke Bandung buat selesaiin masalah soal arwah Lastri? Siapa lagi arwah Lastri?
Itu nama arwah yang jahat. Maaf ya, aku belum sempat cerita, nanti aku ceritain. Abisnya seminggu kamu jauhin aku dan akunya pun fokus ulangan. Jadinya ya gak ada waktu buat kita ngobrol. Iya. Kenapa sih SPJ banget? Buat yang nggak tahu arti SPJ nih, autor sama Kang Selamat kasih tahu ya. SPJ itu singkatan dari singkat padat jelas, bukan status para jomblo. Dengar kalian, jangan sampai kalian salah paham dan salah mengartikan ya. Sekian dan terima kasih. Tapi cerita belum selesai. Mari kita lanjut obrolan sambungan telepon antara dua insan menggemaskan itu lagi. Gue udah punya cewek. Ali menahan tawa di seberang sana. Telepon pun menjadi hening. Prilly mematikan teleponnya. Sepertinya Prilly cemburu, marah dan kecewa. Aduh, salah ngomong nih gue. Ali segera turun dari atas kamarnya dan duduk gelisah di samping Abdul juga Joni yang sedang bermain PS. Nah, apa sih lo? Prilly marah sama gue, Dul. Gara-gara apa? Alah, palingan perebutan kupon beras Raskin kan? Ali dengan kesalnya melempar sendal jepit ke arah Joni. Sakit tolol. Lu ngebacot asal aja, kagak diayak dulu. Baru sandal jepit, belum aja kepala lu gue jadiin rendang. Mana ada gue dapat kupon beras Raskin? Gue kan orang kaya. Mentang-mentang campuran Padang, ngomonginnya rendang mulu. Ye, gue tahu lo orang kaya. Selain gak dapat beras Raskin, lu juga gak dapat kepastian kan dari doi? Gak ada hubungannya, setan. Abdul hanya menggelengkan kepala saja terkekeh mendengar perdebatan Ali dan juga Joni. Jadi kenapa sih Prilly marah? Gara-gara gue bilang kalau gue udah punya cewek? Kan maksud gue gini dul, gue kira dia tuh bakalan nanya siapa ceweknya, terus nanti gue jawab kalau ceweknya itu dia. Rencana rayuan basi itu langsung aja tuh the point aja ke pasar malam beli gulali sambil nyatain cinta. Habis itu seminggu kemudian tinggalin dia cari yang baru biar doi nyesek. Itu si Joni jangan ditiru ya pemirsa. Itu adalah ajaran sesat dari Joni. Ali memutarkan bola matanya malas. Sungguh saudaranya itu Joni sangat menyebalkan. Jika sudah bertemu pasti selalu berdebat. Joni sebenarnya tahu kalau Ali yang suka bermain wanita, dan Ali tahu bahwa Joni pengedar obat-obatan terlarang. Dua-duanya memiliki aib masing-masing yang sampai saat ini dijadikan senjata untuk saling melindungi kebusukan masing-masing. Jadi gue harus gimana, Dul? Telepon lagi aja, Prilly-nya nangis tuh. Hah? Nangis seriusan lu? Joni menoleh ke arah Abdul dengan tatapan aneh. Dari mana Abdul tahu? So tau lu dulu kayak dukun aja. Cewek kalau lagi ngambuk bawain bunga sama coklat. Joni tidak mengetahui bahwa Abdul memiliki kemampuan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tingkah dan kelakuannya 11-12 dengan Ali, hanya saja Joni lebih frontal. Udah biasa kayak gitu mah, harusnya dibawain ayat suci dan seperangkat alat sholat. Joni menepuk pundak Abdul cukup keras dan tertawa terbahak-bahak. Cita-cita lu jadi apa sih, Dul? Bisa berkhotbah gitu ya? Jadi kang bangunan? Ali menanyar kepala Joni dan juga Abdul bergantian. Ia benar-benar kesal. Di saat dirinya sedang butuh bantuan, malah kedua temannya bercanda tak jelas. Sakit jing, salah gue apaan? Iya li, gue juga kan kagak ngapa-ngapain. Lu berdua berisik. Gue nanya, gue harus gimana? Menurut gue sih telepon balik ya. Kalau menurut gue sih temuin aja ke rumahnya. Antara dua pilihan, Ali mengambil ide dua-duanya. Pertama, ia menelpon Prilly dulu, tapi jika tidak diangkat maka Ali akan langsung pergi ke rumahnya. Ali meraih ponselnya dan menelpon Prilly. Tadi sangka-sangka rupanya Prilly masih mau mengangkat telepon darinya. Apa? Jangan ngambek sayang, bercanda. Serius juga bodo amat. Aku ke rumah ya. Gak usah. Jangan marah-marah nanti cantiknya hilang. Sabun deting. Sayangku. Sayang kok diem? Kamu ambeien ya? Prilly sayang. Apa sih? Urus aja ceweknya. Cemburu.
Prilly mematikan teleponnya. Ali benar-benar kesal dengan tingkah labil Prilly seperti itu. Padahal kalau sama-sama suka, untuk apa ditunda lagi? Kayaknya gue harus nemuin ke rumahnya deh. Udah jam 9 malam. Lu tahu kan di belokan Margasari Angker? Dul, lu jangan nakut-nakutin gue anjing. Gue cuma ngasih tahu aja. Alah, gak usah didengar, Li. Udah sana lu temuin Sebastian lu. Daripada ambekan gitu gak jelas. Kadang cewek kan butuh si cowoknya peka. Ali segera mengambil hoodie miliknya, lalu mengambil kunci mobilnya dan segera bergegas pergi menemui Prilly. Tak peduli dengan jalan anggar, tak peduli jika ia harus bertemu dengan setan, yang terpenting pujaan hatinya tidak salah paham lagi. Itulah cinta, terkadang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang harus diusahakan. Asik, bahasa kita kayak orang bener aja ya. Sebenarnya Ali takut melewati jalan Margasari karena konon katanya banyak yang mati bunuh diri. Entah apa penyebabnya, yang jelas jalan sepi itu memang terkenal angker. Ali menginjak rem mendadak saat ada anak kecil menyeberang sembarangan. Goblok kali ya, malam-malam nyebrang jalan gini. Orang tuanya sibuk bikin anak lagi apa gimana ya? Anak yang itu kagak diurus sampai main malam-malam nyebrang jalan sembarangan. Untung kagak ketabrak. Saat Ali turun, anak kecil itu tidak menampakkan diri. Ali menoleh ke kiri dan kanan pun tidak ada juga saat Ali mau balik lagi ke mobil. Tiba-tiba anak itu kini berada tepat di hadapannya. Astagfirullah, dek. Gue cariin ke kanan, kiri, kulihat saja banyak pohon cemara. Ngapa gue jadi nyanyi? Astagfirullah, dek. Taunya lu dari tadi diri di belakang gue. Malam-malam ngapain main di jalan? Untung kagak gue tabrak. Anak itu malah tertawa memperlihatkan gigi ompongnya dan wajahnya seketika berubah seperti Iron Man. Tidak, maksudnya seperti monster. Ali terbirit-birit memasuki mobilnya dengan segera, namun mobilnya mendadak tidak bisa dinyalakan. Anjir, nih mobil kenapa lagi sialan? Menyesal tak mendengarkan pepatah Abdul. Sekarang apa Ali harus menghadapi hantu anak kecil itu? Entah menghadapinya dengan cara melawannya atau mungkin kabur terbirit-birit. Ali dalam bahaya. Bahaya kenapa, lah? Ali kenapa? Lala menghilang begitu saja sementara Prilly segera bangun dari posisi duduknya. Sebelumnya ia mengecek dulu kamar Riri, takutnya Riri belum tidur, namun ternyata Riri sudah tertidur lelap. Syukurlah setidaknya Prilly tidak khawatir. Prilly bergegas keluar rumah. Prilly mencoba memakai kemampuan mata batinnya untuk mencari-cari sinyal keberadaan Ali. Ia benar-benar fokus sampai kepalanya kesakitan. Gak bisa. Tak semua indigo mudah menemukan jejak seseorang dengan sebuah pikiran atau mendobrak lorong masa lalu seseorang dengan mudahnya. Mereka harus fokus pada satu pikiran dan sudah pasti itu sakit bukan main. Saat ini pikiran Prilly tidak bisa jauh dari Ali. Ia nampak cemas mengkhawatirkan keadaan Ali hingga membuat pikirannya dari sisi negatif terus menggerayangi pikirannya. Sudah hampir 1 jam Lala belum juga kembali. Sebenarnya Lala kemana? Prilly dari tadi bolak-balik tidak jelas mondar-mandir di depan teras rumah, membuat kepalanya sendiri pusing karena aktivitasnya. Tak lama mobil berwarna putih terlihat di depan gerbang, membunyikan klaksonnya agar pintu gerbang segera terbuka lebar. Pak Nuri membuka pintu gerbang perlahan. Karena Ali memunculkan kepalanya di balik kaca mobil. Thank you, Pak Bot. Pak Bot? Ya, itu tentu saja singkatan dari Pak Botak. Pak Nuri memang botak, tapi tidak begitu kincolong seperti Upin dan Ipin. Sedikit berambut juga, tubuhnya gagah perkasa. Masih terlihat muda juga. Ali memang jahil, suka sekali meledek orang lain. Prilly terkejut saat mengetahui itu. Setelah memarkirkan mobilnya di sudut rumahnya, Ali bergegas segera menghampiri Prilly. Cie, diapelin. Lala sebenarnya ada apa sih? Lala tidak menjawab apapun. Ia segera menghilang begitu saja. Ya, itulah rutinitas Lala yang menyebalkan, selalu menghilang begitu saja tanpa mau menjelaskan. Seperti doi yang menghilang begitu saja dengan yang lain. Kamu ngapain coba malam-malam kesini, Li? Kamu gak apa-apa kan?
Duduk dulu. Kamu kenapa sih bikin khawatir aja? Ini udah malam loh, ngapain coba kesini? Kamu ngambek, aku nggak bisa lihat kamu ngambek. Telepon aku dimatiin gitu aja. Si Joni sialan itu ngasih saran buat nemuin kamu. Tapi si Abdul calon Pak Haji itu nyuruh jangan, katanya bahaya. Ternyata perjalanan menuju rumah kamu nggak mudah, Pril. Maksudnya? Ya gitu, gue ketemu tuyul, kuntilanak, pocong, pokoknya mereka segeng sekongkol buat cegah gue di tengah jalan. Bayangin Pril, bayangin. Gue sih ganteng kalem ini harus menghadapi hantu-hantu jalanan. Prilly tertawa kecil melihat Ali bercerita dan jujur saja ekspresi wajah Ali benar-benar menggemaskan. Kok ketawa sih? Bukan gitu, Li. Kamu itu kalau ngomong gak bisa serius apa? Itu aku serius sayang. Aku dicegat sama mereka di tengah jalan. Terus seketika mobil aku mogok. Sumpah ini kayak drama-drama horor yang judulnya Si Manis Kolong Jembatan. Si Manis Jembatan Ancol, Li. Kamu ini suka ganti-ganti judul aja. Terus kenapa kamu bisa sampai ke sini? Gak tahu kenapa tadi kayak ada malaikat gitu nolongin. Seketika ada angin kencang banget dan mesin mobil aku nyala. Ajaib kan? Kalau aku bisa lihat tuh malaikat, aku bakalan salaman bilang makasih. Prilly yakin bahwa itu Lala dan ia hanya tersenyum kecil saja mendengar apa yang Ali katakan. Mana mungkin juga ada malaikat yang bersedia mampir menolong Ali. Kalau malaikat maut sih Prilly percaya. Dia bukan malaikat, Ali. Terus siapa? Kamu memang tahu yang? Dia Lala, sahabat tante aku. Dia yang nolong kamu tadi. Dia bilang ke aku kalau kamu dalam bahaya. Hampir aja setan-setan itu mau celakain kamu. Konon setiap yang lewat situ lebih dari jam 9 pasti dijadiin tumbal. Ali mengembuskan napasnya lega karena untungnya ia tidak jadi buruan hantu tadi. Oh begitu ya. Bilangin ke dia makasih ya. Kalau dia gak nolongin gue bisa jadi korban tuh setan dah. Terus kamu ada apa kesini? Aku cuma mau bilang. Seketika Ali memegang tangan Prilly dan berlutut di hadapan Prilly. Iya Ali, kamu ngapain sih? Aprilia Alenia mau gak jadi ceweknya gue? Jujur saja pipi Prilly merona merah dibuatnya karena sejujurnya Prilly juga menginginkan Ali. Menginginkan Ali sebagai kekasihnya karena ia benar-benar sudah jatuh hati. Ali, tapi kita... Iya Pril, gue tahu lu indigo bisa lihat setan sementara gue penakut. Boro-boro lihat setan. Lihat pembantu gue gunting rumput aja gue takut. Kenapa kok takut? Guntingnya gede Pril, dianya kecil kan serem. Ah udahlah, persetan soal gunting rumput dan pembantu. Kembali ke topik. Aprilia Alenia mau gak jadi ceweknya gue? Ali, kamu tahu kan, kamu bakalan masuk ke dunia aku. Kamu gak akan nyaman. Aku bakalan selalu ngerepotin kamu. Pril, gue mah bodo amat deh ketemu setan tiap hari juga asal sama lu. Gue gak ngerasa direpotin kok. Malah kita kayak petualangan gitu loh. Nolong setan sambil menjalin cinta. Kan keren tuh biar gak stres-stres amat. Aku takut kamu kecewa. Aku juga takut aku kecewa. Masih banyak cewek normal tentunya lebih dari aku. Sementara aku beda, aneh. Yang ada kamu ikut dibully karena pacaran sama aku. Siapa yang berani bully pacarnya Ali Azhari? Gue tampol sampai peluntur kalau ada. Ayolah sayang, kita udah saling cinta. Lu gak kasihan sama gue? Gue ditolak sama lu udah 30 kali lu Pril. Emang kamu ngitung? Enggak sih, ya menduga-duga aja. Jadi gimana, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku yang ganteng rupawan bagaikan pangeran di negeri dongeng ini masa mau ditolak lagi? Ucap Ali dengan senyum andalannya yang sudah pasti siapapun wanita yang melihatnya akan terpincut.